Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semuanya tadi sudah sarapan apa belum? Kalau sudah sarapan, belajarnya tentunya harus semangat. Ya, semuanya semangat ya hari ini ya. Sehat apa tidak? Sehat. Kalau kita diberi kesehatan oleh Allah, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahirabbil. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Kurang semangat. Sehat ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Sekali lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kalian luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sip. Berarti semuanya sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk pelajaran kita pada hari ini kita awali tentunya dengan berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya ilmu kita bermanfaat. Supaya ilmu kita bermanfaat, berkah, gitu ya. Nah, jadi kita awali dengan berdoa. Coba dipimpin April berdoa. Sebelum menerima pelajaran, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Jadi anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Pak Tahid absen kehadiran kalian dulu ya. Yang pertama Joshua hadir? Hadir. Terus Adit? Semuanya ya. Berarti hari ini lengkap. Alhamdulillah tidak ada yang sakit. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah. Kesehatan kita dijaga gitu ya. Jadi kita bisa bersekolah, kita bisa beraktivitas. Kalau kita kondisinya sehat itu kita menjalankan apapun menjadi nikmat. Oleh sebab itu oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat ke-13. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menghafal Quran surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat itu urutan surat di dalam Al-Quran yang ke-49. Jadi Al-Quran itu jumlah suratnya ada berapa nak? 114 dan Al-Hujurat menepati urutan yang ke-49. Terus belakangnya 49 ada titik 2, ada 13. Artinya adalah ini surat Al-Hujurat urutan yang ke-49 dan kita belajarnya yaitu tentang ayat yang ke-13. Paham ya? Nah, jadi di dalam Al-Quran jumlah suratnya ada 114. Hari ini kita belajar tentang surat yang nomor 49 yaitu surat Al-Hujurat. Ayatnya berapa? 13. Ayat yang ke-13. Nah, setelah kita belajar tentang menghafal Quran surat Al-Hujurat hanya satu ayat saja, ayat yang ke-13. Selain itu kita juga akan belajar menulis Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Kalian pernah nggak melihat ada perbedaan, entah itu berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, ada yang bertengkar? Pernah nggak melihat? Iya, contohnya dulu ada peristiwa Madura dengan Sampit kayak gitu ya. Kalau ada perbedaan, perselisihan, perpecahan antar suku, seneng apa tidak kalian? Tidak. Lebih baik mana ada perpecahan, ada permusuhan atau hidup damai rukun?
Hidup damai dan rukun. Oleh sebab itu di dalam Quran surat Al-Hujurat ini kita diajarkan oleh Allah untuk hidup damai, hidup rukun dan saling menghormati meskipun banyak perbedaan. Nah, terlebih dahulu anak-anak diperhatikan tulisan yang ada di papan. Ya, jadi Pak Tahid yang membaca terlebih dahulu. Anak-anak menyimak cara bacaan yang benar. Nanti gantian ya, anak-anak yang membaca bersama-sama. Oke. Diperhatikan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Nah, anak-anak, itu tadi sudah dicontohkan Pak Tahid sepenggal dari ayat ke-13. Dan anak-anak tadi sudah membaca, bacaannya bagus semuanya. Karena target hari ini kita itu menghafalkan, ya, maka kegiatannya yaitu ada yang kalian membaca berulang-ulang, tetapi disimak dengan teman dekat atau teman satu kelompoknya ya. Ada yang menyimak gantian, ada yang membaca, gitu ya. Bekerja sama supaya cepat hafal dan hafalannya benar. Oke, bisa dimulai dengan teman yang dekat, bisa saling menyimak bergantian. Silakan. Ngaji. Baik, anak-anak, setelah kalian sudah belajar membaca dan menghafalkan, kegiatan berikutnya yaitu anak-anak belajar menulis. Nah, sebelum menulis, perlengkapan buku tulis dan alat tulisnya dikeluarkan dulu. Pensil, buku tulis. Oke ya, semuanya alat tulisnya ditaruh di atas meja, pensil, buku. Setelah ini diperhatikan ke depan dulu. Setelah ini anak-anak, Pak Tahid akan membagikan LKPD, lembar kerja, yaitu anak-anak menyalin ayat ke-13 dari surat Al-Hujurat. Nah, akan saya bagi setiap kelompok. Nanti kalian menyalin atau belajar menulis. Oke. Nah, baik anak-anak, setelah kalian tadi sudah menulis dan juga mendiskusikan tentang pokok-pokok dari Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13, sekarang anak-anak mempresentasikan hasil dari hafalannya kalian ya. Jadi
Hafalannya kalian nanti disampaikan di depan per kelompok bergantian. Diawali dari kelompok 1, terus lanjut kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 dulu maju ke depan semuanya. Silakan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Baik, itu tadi kelompok 1 luar biasa. Mana tepuk tangannya untuk kelompok 1? Kelompok 2 sudah siap ya? Harus tampil lebih luar biasa lagi daripada kelompok 1. Siap? Silakan kelompok 2. Yo, sini laki-lakinya sebelah sini ya. Ya. Oh ya, apa? Ya, silakan. Dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Nah, itu tadi penampilan dari kelompok 2. Hafalannya bagus. Nah, baik anak-anak, tadi sudah menampilkan hasil dari hafalan kalian luar biasa semuanya. Ya, Mas Joshua juga luar biasa tadi hafalannya. Ya, yang penting pede, semangat, insya Allah ilmu kita bermanfaat. Gitu. Terus kesimpulannya atau yang kita pelajari pada hari ini yaitu 1, perbedaan yang terjadi di antara manusia adalah ketetapan dari Allah Subhanahu. Pintar. Terus yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan jenis kelamin berbeda, sukunya berbeda, dan bangsa yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu kita harus saling menghormati. Karena meskipun ada perbedaan apapun, kalian harus berpikir, oh iya rek, itu merupakan sama-sama ciptaan Allah. Podo atau Oke anak-anak, itu tadi rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah semuanya semangat belajarnya, semuanya kompak, diskusinya juga bagus, hasil hafalannya juga bagus, tulisannya juga ada yang kayak geraji tapi harus nggak apa-apa lah. Yang penting sudah usaha ya. Yang penting sudah usaha. Belajar menulis Arab nanti lama kelamaan kalau sudah terbiasa, insya Allah tulisannya bagus. Terus untuk sebelum Pak Tahid menutup kegiatan belajar pada hari ini, Pak Tahid mau bertanya dulu kepada anak-anak. Setelah kita belajar tentang surat Al-Hujurat ayat ke-13 itu tadi, bagaimana kalian menerapkan makna yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 itu tadi di dalam kehidupan kalian yang terpenting ketika kita berada di sekolah? Bagaimana penerapannya? Saling menghargai. Ya, pintar. Saling menghormati. Terus apalagi ya? Sesama teman Saling tolong menolong. Nah, menyayangi, betul. Meskipun ada banyak perbedaan, tetapi kita tetap saling menghargai, tolong menolong, saling menyayangi, dan tidak boleh mengejek satu sama lain, tidak boleh membuli. Paham anak-anak ya? Alhamdulillah, kalau sudah paham semuanya, marilah kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Silakan anak-anak baca surat Al-Asr dulu. Setelah itu
baca doa kafaratul majelis dan kita tutup pelajaran kita pada hari ini. Membaca doa surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri bis sabari sadaqallahul azim. Doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim.